Dajjal itu kan artinya fitnatul kubro, jadi fitnah terbesar. Nah, fitnah terbesar itu memungkinkan bagi saya kalau disebarkan lewat teknologi, karena bisa menembus batas ruang dan waktu kita. Dengan HP kita kan sebenarnya bisa mengakses apapun. Nah, bagaimana kalau AI itu yang kemudian menginfluence bahasanya, kata-katanya, beritanya, dan sebagainya, dan kita nggak sadar bahwa itu AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini ditemani oleh Ustadz Hasan. Beliau adalah penulis buku Imajinasi Ibnu Arabi, Imajinasi dalam Perspektif Ibnu Arabi, dan juga salah satu tim di Tauhid Cinta dan founder Dialog Maya. Assalamualaikum Ustadz Hasan. Waalaikumsalam Mas Rifki. Nah, kita akan membahas ini ya, tentang AI, kecerdasan buatan, dan cara kita beragama. Ya, perkembangan teknologi juga ilmu pengetahuan luar biasa, sangat pesat. Ya, termasuk perkembangan AI, artificial intelligence, dan mau tidak mau cara beragama kita definisikan ulang, atau kita tengok kembali cara kita beragama. Karena misalkan di Amerika sudah ada yang menikahi bot AI atau robot artificial intelligence, robot buatan manusia. Terus juga di Jerman gitu, misalkan ada ratusan jemaat yang dipimpin kebaktiannya atau ibadahnya itu dengan AI ChatGPT. Ini kan luar biasa perkembangannya. Ya, jangan-jangan nanti ke depan wallahu a'lam tahlil misalkan itu bisa dipimpin oleh bot AI dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita melihat ini dan bagaimana kita beragama di zaman AI ini? Kita akan berbincang ini dengan Ustadz Hasan. Nah, Ustadz Hasan melihat perkembangan AI ini gimana, dan cara kita beragama menanggapi, merespons ChatGPT atau perkembangan kecerdasan buatan lainnya. Oke, terima kasih Mas Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Tauhid Cinta ya. Jadi kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, ini memang perkembangannya sudah pesat sekali Bang Rifki. Mulai dari algoritma yang dipakai di media sosial kita, mulai dari Facebook, terus kemudian Instagram, bahkan YouTube. Kalau kita sering membuat YouTube itu kan pasti menyesuaikan algoritma dari yang dibikin YouTube itu sendiri. Nah, itu kan sebenarnya mesin yang kita namakan AI, kecerdasan buatan yang dibikin oleh YouTube. Misalnya mana nih video-video yang trending, itu tidak dikerjakan manusia, tapi itu sudah robot yang mengerjakannya. Jadi trendingnya video atau enggak itu sudah robot. Perhitungan monetasi. Betul. Dan itu semua dikerjakan secara otomatis. Makanya kecerdasan ini sudah mengarahnya otomatisasi, Mas Rifki. Jadi kalau manusia sekarang ini ya tidak benar-benar bisa menyelaraskan diri dengan perkembangan teknologi atau sekarang itu kita sebut AI, ini pasti akan ketinggalan. Salah satu ketinggalannya adalah ternyata sudah diprediksi Mas Rifki bahwa banyak sekali nanti pekerjaan-pekerjaan yang diambil alih oleh AI, termasuk misalkan songwriter itu, penulis lagu, penulis naskah dan sebagainya, semuanya nanti akan digantikan AI. Bahkan ChatGPT itu kan sudah sangat canggih, bisa membuat makalah sendiri Mas Rifki. Kalau kita ingat zaman kita skripsi maupun nulis tesis itu mati-matian kan kita nyari referensi, nulisnya seperti apa, metodologi penelitian. Bayangkan dalam waktu singkat AI ChatGPT itu sudah bisa menggantikan peran penulisan itu, dan katanya itu lolos dari yang namanya plagiasi. Ini gimana coba? Jangan-jangan nih Mas Rifki, kita ngobrol-ngobrol kayak gini, nanti sosok Rifki atau sosok Hasan itu sudah bisa juga digantikan oleh AI. Jadi AI ini menurut saya memang keuntungannya atau potensi terbaiknya untuk membantu kehidupan manusia itu luar biasa banyak, tapi juga madharatnya, kemaslahatannya dan mafsadatnya atau madharatnya itu juga banyak. Makanya banyak sekali orang-orang yang mewanti-wanti bahwa
kerusakan yang ditimbulkan oleh AI ini juga tidak kalah dahsyatnya. Ya, tentu saja kalau keuntungan atau dari AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini kita tahu semua lah ya, yang membantu kita efektivitas dalam bekerja, terus memudahkan kita segala sesuatunya jadi lebih instan, jadi dan kita bisa bertatap muka dengan berbagai orang di berbagai benua gitu, di berbagai belahan dunia segala macam. Tapi mudorotnya atau kerugian kita itu apa aja kira-kira yang membuat kita tuh ya harus waspada tetap dengan perkembangan AI ini? Sesuatu yang berdasarkan teks, gambar maupun suara, semua udah bisa dimodifikasi oleh AI, Mas Rifki. Contohnya yang tadi Mas Rifki sebutkan, bahwa di Jerman sudah mulai itu kebaktian di gereja sudah digantikan suaranya maupun khotbahnya itu digantikan AI. Nah, seperti kita misalkan ada rutinan tahlil, manakib, terus yang lain-lain itu tidak menutup kemungkinan itu semua digantikan oleh AI. Bahkan misalnya ya, kita nanti sholat Idul Adha maupun Idul Fitri, sholat tarawih, semua yang memimpin itu AI. Lantas bagaimana peran manusia? Apa keunikan manusia yang masih tersisa kalau semuanya itu bisa digantikan AI? Makanya sebenarnya kita harus menilik kembali bagaimana sih cara kerja AI. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau dalam komputasi, sistem komputasi itu kan sebenarnya apa yang kita masukkan, data-data apapun berupa tulisan, teks, gambar, suara, semuanya itu kan bisa disimpan dalam memori komputer kita. Nah, oleh AI, kecerdasan mulai dari pengelompokan, sistem logika kita itu ditiru sama mereka. Sistem pengelompokan, sortir dan sebagainya, semuanya itu digunakan untuk analisis data itu, dan kemudian data itu dijadikan semacam produk-produk baru. Nah, produk-produk baru ini tentunya ya yang menggantikan peran manusia nantinya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kalau saya membaca Yuval Noah Harari itu, yang digantikan oleh AI pertama kali adalah bahasa. Manusia mengekspresikan apapun itu lewat bahasa. Bahasa tulisan, bahasa tutur, maupun bahasa imajinasi, gambar dan sebagainya. Semuanya kan digantikan oleh AI ini. Nah, bahayanya kalau bahasa ini sudah digantikan oleh AI, ini mudah sekali Mas Rifki untuk dipelintir. Bayangkan nih, mau deket-deket pemilu, berita-berita hoax, itu enggak serta-merta manusia yang menulis, bisa saja nanti ChatGPT yang menggantikan nulis berita itu, dan tergantung berita itu mau diarahkan kemana. Nah, ini kan bahaya. Salah satunya misalkan ada Quran maupun Bible ataupun kitab-kitab suci yang lain, kalau tiba-tiba di situ ada selipan-selipan misalnya ya, yang dikarang oleh AI yang kita nggak sadar di situ, itu kan bahaya. Bagaimana keberagamaan kita nanti? Nah, itu yang mungkin perlu kita waspadai ya, bahwa sejarah itu atau kebudayaan manusia yang terbesar adalah bagaimana manusia itu bisa interaksi dengan bahasa, itu sudah mulai bisa digantikan oleh AI. Bayangkan, AI itu menguasai seluruh bahasa di dunia, termasuk bahasa-bahasa lokal. Bahasa Jawa sudah ada. Ya, jangankan bahasa ya, sekarang orang mau bikin desain, mau bikin ilustrasi, bahkan ngedit video, itu AI bisa kerjaan. Tinggal kita, ya sama kayak tulisan juga yang dalam hal ini ChatGPT gitu. Ya kita tinggal pesan aja kita mau desain yang seperti ini atau ilustrasi yang seperti ini, dia yang kerjakan gitu. Ya kita tinggal masukin beberapa keyword, dia akan mengerjakannya. Ya, bahkan misalkan sekarang bisa misalkan seorang Obama atau siapa gitu, Jokowi, dengan mulutnya dia bisa ngomong sendiri gitu loh, tanpa suaranya Jokowi asli, tapi AI yang membuat itu semua gitu. Nah, ini kan ya kedepannya pasti akan lebih ini, orang bisa memanipulasi. Bahkan ada sebuah ini kan, ada sebuah fitur atau sebuah aplikasi yang bisa mengubah wajah seseorang gitu, dan akhirnya semua karakternya deepfake ya, betul deepfake. Nah, ini kan luar biasa ya, akan makin banyak sepertinya, akan makin banyak hoax, akan makin banyak berita-berita bohong, akan makin banyak
ya semuanya jadi mungkin sembraut atau jadi kacau, chaos dan lain sebagainya. Ustaz Hasan melihat ini gimana? Nah, saya juga melihat yang sama Mas Livi, bahwa kekhawatiran para ilmuwan, para filsuf, para orang cerdik cendekia itu juga mengkhawatirkan hal yang sama. Bahkan AI ini itu dianggap lebih dahsyat efeknya daripada bom atom yang dulu dijatuhkan di Hiroshima maupun Nagasaki. Kalau bom atom itu efeknya mungkin satu daerah aja kan, tapi kalau AI yang disebarkan, hoax yang disebarkan, atau berita-berita viral tapi palsu itu yang disebarkan, efeknya itu bukan hanya satu kawasan, satu daerah, tapi seluruh orang-orang yang bisa mengakses itu kan. Nah itu gimana kalau kerusakan itu sudah mulai disebar? Dalam bahasa agama mungkin mirip dengan Dajjal. Itu kan Dajjal itu kan artinya fitnatul kubro. Jadi fitnah terbesar. Nah fitnah terbesar itu memungkinkan bagi saya ya, kalau disebarkan lewat teknologi, karena bisa menembus batas ruang dan waktu kita. Dengan HP kita kan sebenarnya bisa mengakses apapun. Nah bagaimana kalau AI itu yang kemudian menginfluence bahasanya, kata-katanya, beritanya dan sebagainya, dan kita nggak sadar bahwa itu AI. Kita komunikasi dengan AI. Bahkan yang kita baca, berita itu produk AI. Ini antara kenyataan sama fakta, sama ilusi yang dibikin oleh AI. Ini kan campur baur. Ini gimana membedakannya kan? Nah, kita harus benar-benar waspada atas kerusakan yang ditimbulkan oleh AI ini, Mas Rifki. Nah, menarik tadi Ustaz Hasan menyebutkan tentang Dajjal ya. Ya kita tahu ya Dajjal sosok yang besar, yang punya pengaruh besar gitu, dan ya diilustrasikan punya mata satu di tengah gitu segala macam. Ya tapi banyak orang menafsirkannya banyak hal gitu, termasuk tadi Ustaz Hasan menyebut ya ini jangan-jangan wujud dari salah satu wujud dari Dajjal gitu. Ya tapi kalau melihat itu sebenarnya yang bahaya itu apa? AI-nya sendiri kah atau orang-orang di belakang AI? Ya kita tahulah sistem kapitalisme gitu ya. Sistem kapitalisme kan cuma segelintir orang aja yang mengendalikan gitu ya. Termasuk ini kecerdasan buatan ini. Siapa sih yang bisa mengakses itu semua? Paling segelintir orang. Nah, ketika robot-robot itu atau kecerdasan buatan ini dimasukin chip saja untuk berbuat kejahatan, dan kita semua sudah tidak bisa lagi keluar dari itu semua gitu. Itu kan kayak ada semacam mungkin ada bahasa Dajjal, ada bahasa kalau yang film yang lagi viral juga Thanos gitu. Thanos baru gitu. Nah ini kan jadi yang lebih berbahaya mana? AI-nya, produknya, atau orang yang di belakang AI-nya? Nah, mau itu kita sebut orang yang di belakang AI atau AI-nya, sama-sama sebenarnya berbahaya, Mas Rifki. Kenapa saya sebut berbahaya? Karena kecerdasan ini, kecerdasan buatan ini, kalau makin di-upgrade, makin di-upgrade, sebenarnya kan kayak membunuh tuannya sendiri. Kenapa? Frankenstein. Iya, kenapa membunuh tuannya sendiri? Karena mungkin si tuannya yang di belakang layar ini memprogramnya sesuai dengan kemauan dia. Tapi ternyata misalkan ini kan namanya mesin. Pukulan balik. Ini kan bisa saja ini dihack sama orang lain, bisa saja ini sistemnya bocor dan sebagainya, akhirnya berbalik lagi. Ya bahkan AI makin membuat algoritma sendiri yang makin cerdas dia membaca data. Betul. Itu kan dalam film-film itu sudah diceritakan juga. Nah, kalau menurut saya bedanya ketika kita sudah mulai beragama dan sadar pada Tuhan, bedanya mesin atau bedanya kecerdasan ilahi dengan kecerdasan yang palsu, kecerdasan khayali atau syaitani itu cuma satu, Mas Rifki. Di dalam diri kita masih ada hati, yang dimana hati itu mendorong kita untuk bijaksana. Kalau mesin kan nggak ada kebijaksanaan, nggak ada hati, nggak ada hati di situ. Bagaimana data yang segitu banyaknya memang bisa diolah oleh mesin, bahkan kemudian menjadikan bahan dia itu makin cerdas, makin diupdate. Tapi kalau kesadaran hati di sini nggak ada, kesadaran kolbu yang membuat manusia itu bijaksana dengan melihat segala sesuatu itu berdasarkan porsinya, ini makin bahaya. Makanya satu-satunya menurut saya yang masih menjadi harapan bagi manusia yang beragama, percaya pada Tuhan, hidup dalam kesadaran Tuhan, ya bagaimana hati itu bisa menjadi fondasi terkuat dalam diri manusia. Itu sebenarnya kan sudah diprediksi oleh malaikat ketika komunikasi dengan Tuhan kan. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Jadi manusia yang akan dijadikan Tuhan itu diprotes oleh malaikat, karena malaikat sudah melihat sebelum-sebelumnya bahwa makhluk sebelumnya itu hanya akan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, makhluk sebelumnya itu bisa saja binatang atau bisa saja nanti ini konteksnya AI. Ini kan membuat kerusakan kalau di situ tidak ada kesadaran kolbu atau kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri kita. Karena hanya dengan kesadaran itu atau kesadaran ilahi itu manusia diagungkan atau manusia menjadi makhluk yang mulia. Makanya kemudian kan malaikat sujud dan tunduk kepada Adam, bukan Adam sebagai personal manusia yang tubuh atau manusia yang punya pikiran, enggak, tapi Adam yang punya sisi ketuhanan itu. Karena manusia tunduk kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, kenapa malaikat juga tunduk kepada Adam? Karena ada sisi ketuhanan itu, di mana sisi ketuhanan atau ruh yang ada di dalam manusia ini sebenarnya adalah ruhnya dia, dan itu nggak bisa diterima oleh setan, karena setan hanya melihat khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia hanya bisa melihat sisi lahiriah Adam, yang mana sisi lahiriah Adam itu bagi setan itu lebih utama api dong daripada tanah. Itu Mas. Oke, terakhir tadi Ustaz Hasan menyebutkan tentang hati ya. Ya katakanlah ini kita sedang berkontestasi melawan bahwa hal-hal yang di luar hati gitu loh. Nah, bagaimana memenangkan hati? Bagaimana kita bisa ada kemenangan dalam hati kita itu sehingga nur ilahi itu masuk ke dalam kita, sehingga apapun yang ada di luar kita itu tidak mengubah kita dari dalam gitu. Nah, kalau untuk memenangkan hati harusnya kita sadar di dalam diri kita ada sisi hewani, ada animal soul, di dalam diri kita ada malaikat. Satanic soul, yaitu setan-setan atau kita sebut sebagai jiwa kesetanan kita. Ada juga angelic soul, ada yang namanya jiwa kemalaikatan kita. Nah, ini kan selalu bertarung Mas Rifki. Dalam sehari aja misalkan kita bisa mengidentifikasi diri atau kita bisa self inquiry gitu, meneliti diri kita sendiri bahwa yang dominan dalam diri saya sehari ini itu apa? Apakah sisi kehewanan saya yang selalu saya kasih makan? Apakah sisi kesetanan saya yang kemudian saya entertain pikiran itu, pikiran kesetanan, atau justru kita fokus kepada angelic soul, jiwa kemalaikatan kita? Nah, yang terbaik adalah kita bisa memenangkan atau mastery ourselves, diri kita, kalau minimal kita itu masuk ke dalam jiwa malaikat. Kalau jiwa malaikat itu sudah mulai netral. Netral artinya dia bisa menggunakan kedewasaan nalar atau kedewasaan berpikir untuk menimbang-nimbang sesuatu, minimal itu. Kemudian setelah itu baru yang namanya kolbu. Kolbu itu sudah di atas yang namanya angelic soul atau jiwa kemalaikatan, karena di situ sudah ada yang namanya kebijaksanaan. Di situ sudah ada yang namanya hidup itu enggak hanya urusan menang kalah atau untung sama rugi, tapi bagaimana kita bisa memperlakukan segalanya itu, karena segalanya itu ada diri kita, ada Tuhan yang hidup dalam semua manusia ini, ada Tuhan yang hidup dalam aku, ada Tuhan yang hidup di dalam kamu. Makanya di dalamku ada dirimu kan, di dalam dirimu ada diriku. Nah, kalau kita bisa melihat itu, hidup kan jadi bijaksana. Enggak mungkin saya mencidrai dirimu, karena ya dirimu adalah refleksi dari diriku juga. Dan semuanya refleksi Tuhan. Nah, kalau kita kembalikan ke situ, semuanya refleksi Tuhan. Nah, kebijaksanaan itu bagi saya yang mungkin ya sampai saat ini belum bisa dimiliki oleh AI atau kecerdasan buatan secanggih apapun. Enggak tahu nanti ya. Jangan-jangan nanti kebijaksanaan itu juga diambil alih oleh AI. Ya, kebaktian aja udah diambil ya. Oke, terima kasih Ustaz Hasan, luar biasa. Ya, semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Intinya bagaimana kita menghidupkan hati kita. Kalaupun segala sesuatu yang ada di luar kita itu berubah, kitanya tidak berubah, ada selalu cahaya ilahi, ada selalu manifestasi Tuhan dalam diri kita, dalam diri orang lain. Nah, mari sama-sama kita menghidupkan hati dan memenangkan hati. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.